Ada 7 poin yang ingin saya sampaikan, dan ini akan menjadi salah satu misi penelitian dan pengembangan lab remediasi. Sampaikan dalam kesimpulan ini, yang pertama adalah penting dan perlunya penghijauan itu adalah tumbuhan disiapkan untuk memanfaatkan hasil daripada kebiasaan baru, yaitu dari rekan, ya, dan juga sebagai pendukung fitoremediasi. Kemudian yang kedua adalah penghijauan ini meliputi segmen tanah, perairan, pengolahan air limbah, kemudian di perumahan, juga di air hujan. Dan keseluruhannya disarankan menggunakan jenis-jenis tumbuhan yang beraneka ragam. Baik, jadi berkaitan dengan kehidupan saat ini, saya memang untuk mengingat diri saya sendiri adalah bahwa reaksi kehidupan kita itu begitu sederhana. Seperti yang kita lihat di sini adalah berkaitan dengan respirasi kita ini. Tetapi di dalam lingkungan kita ini ternyata dilingkupi dengan berbagai macam hal, ya. NMA itu adalah banyak hal di lingkungan kita ini. Yang sekarang aktual adalah masalah COVID-19. Nah, saya tidak akan berbicara mengenai COVID-nya, tetapi adalah respon terhadap protokol untuk menjaga itu. Yang kita ketahui bahwa protokol yang esensial adalah jaga jarak, kemudian penggunaan masker, dan penggunaan kebersihan. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan respon yang perlu diberikan adalah di dalam jaga jarak ini berarti orang akan dibatasi keluar. Jadi pergerakan dibatasi, dengan sendirinya penggunaan sumber daya antara lain energi ini akan berkurang.
Nah, konsekuensinya adalah bahwa carbon footprint yang dikeluarkan ke lingkungan menjadi berkurang. Banyak negara sudah membuktikan bahwa ternyata kualitas udara adalah baik. Nah, lengkapnya mengenai carbon footprint itu dapat diikuti melalui YouTube saya. Selanjutnya adalah dari jaga jarak ini orang bergerak dibatasi dan banyak di perumahan ada hal yang perlu diperhatikan. Berkaitan juga dengan penggunaan masker, penggunaan kain yang dapat dicuci berarti butuh air, penggunaan cuci badan ataupun tangan menggunakan antiseptik dan desinfeksi. Ini semuanya memerlukan air. Artinya apa? Ada 3 hal yang akan meningkat. Pertama adalah kuantitasnya. Dari pengamatan saya sekitar 130 sampai 150%. Kemudian ada peningkatan peak faktor. Karena apa? Jaga jarak ini akan mengurangi orang berkerumun di suatu tempat. Dan akibatnya adalah penggunaan air menjadi diskontinu. Tidak kontinu 24 jam yang saya maksud. Kemudian dengan penggunaan sabun dan kebersihan lain, itu berarti akan menambah parameter zat yang digunakan. Selain daripada air. Setidaknya ada 8 zat. Mari kita lihat bahwa diskontinuitas ini secara tipikal, kalau untuk perkotaan saat ini sebelah kiri, peak faktor itu 1,4, dan setiap waktu ada penggunaan air. Tetapi begitu ada pembatasan jarak, maka ada kemungkinan orang tidak setiap waktu menggunakan air. Jadi pada waktu malam dan juga pagi, sama sekali tidak menggunakan air kecuali setelah waktu kerja. Dan peningkatan ini signifikan karena meningkat sampai peak faktor 2,4. Ada konsekuensi daripada peningkatan peak faktor itu yang nanti akan saya sampaikan apa yang harus dilakukan. Kemudian dari sudut kualitas, WHO sudah memberikan formula kimiawi yang digunakan untuk antiseptik. Kemudian sabun juga begitu, mengandung antara lain triklosan. Kemudian di samping itu diperlukan juga kebersihan material, yaitu penggunaan disinfektan. WHO memberikan zat yang digunakan adalah sodium hypochlorite. Ini adalah peningkatan parametrik terhadap penggunaan air. Nah, jadi dari keluaran protokol kesehatan itu ada peningkatan kuantitas, ada peningkatan peak faktor, ya diskontinuitas penggunaan air, kemudian parameter dari air yang digunakan. Konsekuensi ketiganya itu adalah pada air limbah. Kemudian untuk parameter penggunaan kualitas air itu akan muncul di air hujan. Pada saat musim hujan tentunya. Nah, 2 hal ini itu akan memberikan konsekuensi kepada prasarana sanitasi. Baik setempat, terpusat maupun drainase air hujan. Dan ini harus diikuti lebih lanjut pada prasarana pengolahan, baik IPLT, IPAL, ataupun IPAL. Kemudian lingkungan yang dipengaruhi langsung adalah tanah dan perairan. Karena tadi udara adalah membaik. Jadi ini adalah respon segmentasi remediasi lingkungan yang perlu dipersiapkan dalam kerangka
kehidupan di dalam era saat ini. Nah, baik. Saya ingin mencoba memperdalam mulai di bagian hilirnya, tanah dan perairan. Khawatir saya tidak cukup, nanti akan menjelaskan di bagian hulunya. Jadi efek terhadap lingkungan tanah adalah, signalnya adalah kalau ada air hujan ataupun air limbah masuk ke dalam lingkungan tanah, penelitian pada waktu zaman kemerdekaan terdahulu itu adalah sama dengan mendisinfeksi tanah. Tadi air limbahnya mengandung desinfektan dan zat-zat antibakterial yang lain, artinya berarti mendisinfeksi tanah. Signalnya adalah partikel tanah menjadi terlepas. Kemudian terjadi reduksi metal, terutama adalah mangan di dalam tanah. Kemudian tanah menjadi tidak subur. Nah, signal ini sudah puluhan tahun diketahui dan karena itu soil disinfeksi itu dihindari, khususnya untuk lahan-lahan pertanian. Oleh karena itu bagi di dalam konteks lingkungan diperlukan suatu protokol. Yang hijau ini saya gunakan untuk kewajiban pengguna, yang merah itu ahli. Harus ada intervensi ahli untuk membantu. Jadi pengolahan lahan, kemudian tentunya ada pemantauan kualitas fisik tanah, biostimulasi bisa diperlukan. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah andalan. Karena ternyata penghijauan itu menjadi penting untuk memperbaiki tanah. Nah, ternyata diketahui bahwa klorin dalam bentuk ion Cl itu menjadi mikronutrien tumbuhan. Sementara tumbuhan itu juga mengeluarkan eksudat sebagai sumber karbon mikroba tanah. Apa artinya? Kalau tanah tanpa tumbuhan terdisinfeksi oleh air limbah yang mengandung antimicrobial agent, maka dengan kita meningkatkan intensifikasi penghijauan, maka mikroba tanah akan dapat ditingkatkan aktivitasnya. Dengan istilah lain saya pikirkan sekarang adalah kita menjaga imunitas tanah itu adalah dengan penghijauan. Jadi penghijauan dalam konteks ini adalah untuk mendukung kesehatan ekosistem tanah. Itu adalah dari sudut lingkungan tanah. Kemudian berikutnya adalah yang saya maksud dengan penghijauan itu bisa skala umum, baik perkotaan, ruang terbuka hijau, taman, median jalan, fasilitas umum, perumahan, makam, dan lain-lain. Kemudian di tempat-tempat rumah, kantor, mal. Tetangga saya, ini saya potret ini. Jadi di depan ada cuci tangan, di bawahnya ada tumbuh-tumbuhan. Bagus. Jadi adalah contoh real saat ini. Kemudian adalah mengenai perairan. Apa yang nanti akan muncul dengan adanya pembuangan limbah ataupun air hujan yang mengandung desinfektan itu adalah adanya pendangkalan, septik, dan kematian biota. Pendangkalan apa? Karena memang zat-zat organik di dalam sungai, di dalam badan air lain tidak dapat terdegradasi akibat mikroba tidak ada atau mati. Nah, oleh karena itu diperlukan adalah oleh pengelola pemantauan kualitas.
Kemudian perlu lagi intervensi dari para ahli. Dan sekali lagi, penghijauan menjadi penting, yaitu yang dimaksud adalah penghijauan sepanjang perairan. Dalam bahasa ilmiahnya namanya riparian zone. Nah, kita lihat sekarang dari hasil pembicaraan webinar ahli sebelumnya dari KLH, ternyata di daerah Jawa Timur ini ada penurunan BOD dan COD sungai, perairan, berantas. Benar ya, bahwa BOD dan COD itu turun, makin lama makin turun. Ya. Ternyata, tapi kita lihat, ini tidak berarti perairan membaik. Coba kita lihat, penurunan BOD itu lebih cepat daripada penurunan COD. Artinya apa? Rasio BOD COD menjadi kecil. Itu artinya penurunan single parameter tidak menghasilkan kualitas sebagaimana adanya. Yaitu bukan semakin membaik, tapi justru semakin toksik. Nah, inilah hasil fakta yang diberikan oleh pembicara terdahulu. Kemudian untuk biota air yang dimaksud dengan penghijauan badan air adalah riparian zone. Ini contoh juga di Surabaya sepanjang Kali Wonorejo. Ini pada tahun 2015 saya potret kanan kiri belum sesuai dengan riparian zone. Karena riparian zone itu adalah tentang penghijauan sepanjang sungai, ya, setidaknya sedalam kedalaman sungai. Nah, jadi mudah-mudahan untuk perkotaan ataupun dimanapun berada yang mempunyai badan air dan diperlukan penghijauan, maka ini menjadi penting. Nah, apa pentingnya? Yaitu kita lihat sekarang, penelitian menunjukkan bahwa badan air yang dipenuhi dengan pepohonan dan ternaungi, air itu menjadi dingin ya, dibanding kalau misalkan sungai tanpa pohon di kanan kirinya. Nah, pendinginan air inilah yang meningkatkan saturasi oksigen di dalam air. Jadi ada aerasi yang lebih baik di air sehingga dapat mengaktifkan biodegradasi zat di dalam sungai. Artinya apa? Sungai menjadi sehat. Nah, itu adalah mengenai penghijauan baik daratan maupun perairan. Kemudian kita menuju ke hulu, yaitu mengenai prasarana pengolahan. IPLT dan IPAL. Signal, Pak Saroko, tinggal ya. 1 menit lagi. Nggih. Baik, signalnya adalah bahwa ada kualitas yang tidak berubah. Yang penting saya ingin garis bawahi adalah klorinasi air limbah. Ada yang mendengungkan itu, tapi dari sudut pandang saya, jangan. Karena apa? Klorinasi air limbah, efluen, akan meningkatkan trihalomethane. Jadi dari sudut saya tidak rekomen. Kemudian menuju ke hulu berikutnya adalah, oke, ini saya terus saya lewati karena mungkin terlalu detail. Kemudian pada hulu adalah pada sistem sanitasi baik terpusat maupun setempat. Subreds ini di kota-kota, kemudian setempat yang biasa kita punyai tangki septik, kemudian air hujan di sekeliling rumah juga perlu. Perlu ada intensifikasi waduk. Jadi waduk menjadi penting atau bosom dalam istilah Belandanya ini. Nah, mengapa bosom itu penting? Karena apa?
waduk ini itu akan membuat beban kualitas itu akan menurun fluktuasinya. Nah, jadi apa? Nanti beban pencemaran ke sungai menjadi berkurang. Itu adalah esensi dari kebutuhan waduk. Jadi sebagai akhir dari pembicaraan yang saya sampaikan, ada dua hal pokok. Yang pertama adalah penghijauan, intensifikasi, dan intensifikasi waduk. Nah, sebagai kesimpulan, ini saya sebut mungkin sementara adalah Sabta Prasetya Remediasi Lingkungan. Ada 7 poin yang ingin saya sampaikan, dan ini akan menjadi salah satu misi penelitian dan pengembangan lab remediasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sarwoko. Ini yang perlu dicatat adalah 7 tadi ya Pak ya. Ada 7 ini yang perlu nanti akan dikembangkan juga di laboratorium. Baik Bapak Ibu sekalian, ini juga ternyata banyak alumni juga dari dalam dan luar negeri. Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Rektor yang telah diwakili oleh Bapak WR2 dan juga kepada Direktur PPS Profesor Yeti Rudang atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan secuil pemikiran mengenai penghijauan di era COVID ini. Juga kepada para hadirin yang mengikuti kuliah ini, saya ingin sampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyampaikan paparan yang berkaitan dengan penghijauan, terutama adalah dalam kerangka untuk menjalani kehidupan yang baru. Memang pendekatan ruang terbuka hijau itu dapat didapati dari penghijauan, bisa dari estetika, dari sisi sosial ekonomi, kultur, dan juga serapan karbon dioksida sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Profesor Yedri tadi. Nah, kali ini saya ingin menyoroti satu sudut pandang dari kehidupan yang sekarang kita jalani. Terutama adalah kalau kita melihat bahwa kita manusia ini kalau dirumuskan secara kimiawi sangat sederhana. Yang hitam ini namanya respirasi, tetapi di lingkungan kita begitu banyak hal. Banyak hal itu yang saya sebut sebagai NME. N begitu banyak, M material dan energi. Nah, yang aktual adalah COVID-19 ini. Tentu saya tidak akan bicara soal COVID, tetapi adalah keharusan kita menghadapi itu agar terhindar, yaitu adanya protokol esensial kesehatan. Kita mengetahui bahwa secara esensial itu hanya 3 kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah jaga jarak. Nah, jaga jarak ini memberi konsekuensi kepada setiap kegiatan itu ada pengurangan kapasitas kerumunan. Nah, apa artinya? Pengurangan kerumunan ini berarti akan mengurangi karbon yang dikeluarkan. Dan itu terbukti di banyak negara menyatakan bahwa kualitas udara membaik.
Tetapi pada sisi lain, dengan sedikitnya kerumunan, konsekuensinya adalah penggunaan air pada sejumlah sedikit orang itu justru akan menghasilkan kenaikan fluktuasi penggunaan air. Jadi makin lebar fluktuasinya dan waktunya makin pendek karena tidak sekarang ada pembatasan malam tidak boleh katakanlah keluar atau katakanlah fasilitas umum hanya batasan waktunya terbatas. Itu berarti ada lonjakan pada waktu-waktu tertentu, fluktuasinya tinggi. Kemudian keharusan kedua adalah penggunaan masker. WHO memberikan rekomendasi penggunaan kain. Nah, penggunaan kain daripada masker ini tentu ada konsekuensi pencucian kalau ingin digunakan kembali. Butuh air. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan yang harus digunakan adalah penggunaan antiseptik. Baik itu untuk hand sanitizer ataupun sabun. Ini juga perlu cuci. Butuh air lagi. Kemudian juga untuk membersihkan barang-barang mati. Misalnya pintu dan lain-lain. Perlu desinfeksi. Ini juga perlu air. Jadi hal kedua dari air adalah ada peningkatan kuantitas air. Nah, yang ketiga berkaitan dengan antiseptik dan desinfeksi berarti selain penggunaan air yang meningkat, juga ada peningkatan kualitas zat-zat yang dikeluarkan ke lingkungan. Setidaknya ada 8 zat. Nah, kalau digambarkan tadi adalah berkaitan dengan salah faktor fluktuasi yang tinggi. Jadi kalau ini adalah kehidupan normal sebelum COVID, ini adalah kehidupan normal era COVID. Jadi ada perilaku baru yang harus diikuti, ada keterbatasan kegiatan, ada waktu-waktu yang tidak dipakai air itu. Jadi sangat tinggi. Kalau dibandingkan antara dulu dan sekarang, berarti ada peningkatan faktor sampai 170%. Jadi sangat signifikan faktor peningkatan diskontinuitas air ini. Nah, berkaitan dengan masalah kualitas, tadi ada hand sanitizer, ada disinfektan. Semua alat-alat antiseptik dan sabun itu adalah dari bahan organik. Nah, bahan organik ini kalau diukur secara kimiawi, itu nanti akan keluar yang disebut sebagai BOD dan COD. Karena ini merupakan antiseptik yang harus mematikan organisme, maka BOD dan COD itu rasionya kecil, yang sifatnya toksik bagi mikroba. Tetapi sifat ini umumnya tidak toksik bagi tumbuhan. Nah ini. Jadi ada sesuatu yang menguntungkan dalam hal ini, bahwa apa yang dikeluarkan keharusan menggunakan kebersihan diri itu dapat ditangani dengan material lingkungan sekitar tumbuhan. Kemudian dari sudut desinfektan, ini adalah zat yang sifatnya anorganik, sodium hypochlorite. Jadi ini adalah zat anorganik. Dalam larutan itu akan dikeluarkan sebagai ion Cl atau klorida. Nah, ini juga harus toksik bagi mikroba. Tetapi sangat beruntung bahwa zat toksik ini justru menjadi mikro dan makronutrien bagi tubuh. Nah, pada sudut pandang inilah urgensi perlunya penghijauan untuk menghadapi kebiasaan baru. Jadi berbeda dengan kebutuhan hijauan karena serapan karbon dioksida, karena arsenic dan yang lain. Nah, pemikiran ini diharapkan menjadi satu tambahan kekuatan perlunya penghijauan.
saling sinergis. Jadi secara ringkas dapat saya katakan bahwa kalau keluaran protokol kesehatan itu ada 3 hal, kuantitas air meningkat, diskontinuitasnya meningkat sehingga faktornya tinggi, kemudian kualitasnya juga banyak zat yang harus dikeluarkan. Konsekuensinya adalah respon pada lingkungan adalah pertama pada air limbah yang tentunya mengandung BOD, COD yang toksik dan juga klorida yang toksik. Juga pada saat musim penghujan nanti, jadi dalam 2-3 bulan ke depan kita harus waspada. Air hujan juga ini nanti akan menggerus tanah ataupun benda lain di permukaan bumi ini dan akan mengandung hal yang sama, BOD, COD dan klorida. Nah, 2 sumber pencemaran ini nanti tentunya adalah ke lingkungan, yaitu bisa lingkungan tanah maupun perairan langsung. Kemudian dari air limbahnya itu ke prasarana sanitasi, baik melalui tangki septik, kemudian resapan, atau terpusat melalui perpipaan. Palangkaraya belum ada. Kemudian dari air limbah yang diolah ini di setiap rumah akan diangkut ke pengolahan terpusat. Barangkali Palangkaraya belum ada, tetapi untuk ke depan ini menjadi perhatian penting. Kemudian dari pengolahan air limbah tentu akan terbuang ke baik bisa ke tanah maupun juga perairan. Kemudian dari air hujan, selain langsung ke perairan, juga dapat melalui saluran air hujan yang tentu memerlukan saluran air hujan. Nah, ini adalah pictures daripada secara keseluruhan perlunya penghijauan pada setiap segmen lingkungan. Di mana saja? Yang pertama adalah di lingkungan tanah, yaitu dalam bentuk ruang terbuka hijau. Tadi Prof. tadi sudah mengulas cukup panjang. Kemudian nanti di perairan adalah sepanjang badan perairan, apa itu sungai, danau, mungkin yang pesisir, mungkin di kota-kota lain. Palangkaraya, Sungai Kahayang. Beberapa kali saya sudah ke sana, jadi saya tahu sedikit. Kemudian, nah itu yang disebut sebagai riparian zone. Kemudian, penghijauan mana lagi yang diperlukan? Tadi adalah di pengolahannya air limbah. Saya sebut di sini adalah phytotreatment. Jadi pengolahan air limbah menggunakan penghijauan, menggunakan tumbuhan. Kemudian adalah menuju ke ke hulu, itu pada sumbernya di rumah-rumah bisa dilakukan. Rumah-rumah yang cukup tempat lahannya itu bisa menggunakan bed evapotranspirasi. Ini semacam gundukan tanah di mana di atasnya ada tumbuhan sebagai pengolah limbah rumah tangga. Nah, jadi dalam konteks ini penghijauan pun dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Kemudian dari saluran air hujan ini disebut sebagai phytodrainage. Jadi ada kesempatan saluran air hujan itu menggunakan penghijauan. Jadi dalam hal ini pictures lengkap daripada penghijauan lingkungan itu ada 5. Yang pertama adalah ruang terbuka hijau daratan, kemudian ruang terbuka hijau perairan atau riparian zone, pengolahan air limbah phytotreatment, kemudian penyaluran air hujan phytodrainage, dan satu lagi adalah pengolahan di sumbernya, bed evapotranspirasi. Nah, satu persatu ingin saya jelaskan secara real. Jadi yang terbuang ke lingkungan tanah, jadi rumus yang sama juga berlaku adalah bahwa di lingkungan tanah, mikroorganisme tanah ataupun biota tanah itu juga akan menghadapi klorin yang keluar. Nah, kalau tanah tanpa tumbuhan, banyak penelitian sudah mengatakan terjadi partikel yang lepas atau retak, ya. Kemudian logam tereduksi, tidak subur, dikarenakan adanya klor atau klorida. Nah, dengan demikian mikroba mati.
Kemudian penelitian berkaitan dengan klorin terhadap tumbuhan itu sudah cukup banyak sekarang. Ternyata dari yang awalnya dulu sebagai mikronutrien, berikutnya akan menghasilkan bahwa ternyata klorida itu menjadi makronutrien. Artinya banyak tumbuhan yang memerlukan banyak sekali klorida. Beberapa contoh nanti kalau misalkan ada kesempatan, referensi ini sudah menyediakan ada dari tumbuhan sunflower, bunga matahari, kemudian kenaf, dan yang lain. Itu memiliki kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, penghijauan di tanah itu jadi penting. Ya, dalam konteks dalam hal ini adalah untuk menggunakan klorida. Gitu. Dan ragam hayati menjadi penting karena setiap jenis tumbuhan mempunyai kemampuan yang berbeda. Selanjutnya adalah contoh daripada penerapan RTH daratan. Tadi sudah disebutkan ada di media, di taman-taman, fasilitas umum dan lain-lain. Juga di tanah, di rumah. Ini contoh kecilnya. Jadi sekarang menggunakan pencucian air dan sabun, di bawahnya ada popnya. Selanjutnya adalah di kota bukan suatu papan yang lurus, pasti berkontur. Jadi ini relevan bahwa mana tempat kota yang tinggi itu perlu penghijauan yang lebih besar, yang lebih luas daripada yang daratan rendah. Kemudian di permukiman, di gedung-gedung. Jadi dimanapun tersedia lahan yang memungkinkan intensifkan penghijauan dalam konteks untuk menggunakan klorida yang dikeluarkan karena kebiasaan baru. Nah, kemudian ini berkaitan dengan kalau pembuangan ke perairan. Jadi sekarang penghijauan di perairan bukan dalam hal untuk mengambil klorida di perairan, tetapi dengan cara atau dengan pendekatan lain, yaitu perairan itu harus didinginkan. Nah, mendinginkan air itu tentu tidak dengan memasukkan balok-balok es ke sungai, tidak mungkin. Nah, caranya adalah di setiap pinggir sungai itu ditumbuhkan pohon-pohon yang tinggi agar ternaungi. Nah, ini namanya riparian zone. Dengan air yang dingin, maka kandungan oksigen air itu dapat ditingkatkan. Kalau ini meningkat, maka kehidupan biota menjadi lebih baik. Ini mengenai perairan. Ini contoh di Surabaya yang saya sengaja memberikan contoh yang tidak tepat agar menjadi perbandingan bahwa ini tidak sesuai sebagai riparian. Riparian zone harus kanan kirinya adalah pohon, bukan bangunan, dan harus menutupi perairan. Kemudian ini adalah hasil penelitian yang sudah berulang kali valid bahwa dengan adanya riparian zone maka fluktuasi dan temperatur perairan menjadi turun. Selanjutnya adalah di pengolahan. Ini adalah contoh fakta juga. Penelitian saya terdahulu 20 tahun yang lalu. Ini sebuah pengolahan air limbah tanpa tumbuhan. BOD, COD kecil. Tadi saya katakan toksik. Hasilnya juga masih kecil. Kalau begitu, bagaimana cara mengatasi supaya ini tidak toksik? Contohnya adalah ini. Di depan pengolahan diberikan pengolahan tumbuhan. Hasilnya apa? Setelah mulai tumbuhan dari BOD, COD kecil menjadi meningkat. Nah, peningkatan BOD, COD itu akan memudahkan proses mikrobiologis aktif. Ini solusinya. Dan pentingnya di pengolahan. Di hulu tadi, di rumah yang cukup lahan menggunakan bed evapotranspirasi. Ini sangat sederhana. Gundukan tanah, air limbah dari tangki septik masuk ke dalam bed evapotranspirasi, pencemaran ke tanah kecil karena air limbah banyak yang dikeluarkan ke udara. Selanjutnya adalah aplikasi yang terakhir,
phytodrainage. Jadi di jalan-jalan itu di mana-mana mungkin diperlukan ada rumput-rumput, kemudian pinggir jalan, dan juga di atap-atap. Mungkin barangkali Indonesia belum diterapkan, tetapi ini adalah suatu pemikiran bagus kalau untuk mengintensifkan phytodrainage. Selanjutnya adalah ini, planologi ini sangat penting ini. Bagaimana menata kota bahwa agar saluran drainase itu menggunakan sedapat mungkin penghijauan. Ini juga ada bosom itu adalah waduk yang dapat menurunkan fluktuasi air. Ini adalah contoh yang bawah kanan adalah namanya literatur mengatakan bio retention pond. Tapi kalau saya ingin sebutkan phyto retention pond karena tumbuhan. Tapi sama fungsinya, yaitu penghijauan untuk mengendalikan air hujan. Nah, itulah yang saya kira secara umum ingin saya sampaikan. Mungkin tidak banyak, tetapi ini bisa membuka kesempatan kepada kita bahas banyak pekerjaan yang dapat dilakukan, terutama para mahasiswa pasca sarjana. Bagaimana sekarang mengolah Florida menggunakan tumbuhan, perlu banyak penelitian secara ragam hayati. Jadi ingin saya sampaikan dalam kesimpulan ini, yang pertama adalah penting dan perlunya penghijauan itu adalah tumbuhan disiapkan untuk memanfaatkan hasil daripada kebiasaan baru, yaitu dari desinfektan, ya, dan juga sebagai pendukung fitoremediasi. Kemudian yang kedua adalah penghijauan ini meliputi segmen tanah, perairan, pengolahan air limbah, kemudian di perumahan, juga di air hujan. Dan keseluruhannya disarankan menggunakan jenis-jenis tumbuhan yang beraneka ragam. Demikian kurang lebihnya, saya persilakan untuk mendapatkan tanggapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sarwoko yang sudah menyampaikan hal yang sangat menarik sekali yang bisa kita implementasikan nantinya. Mungkin seperti karena adanya COVID, kemudian ada penyesuaian kehidupan baru. Jadi misalnya penggunaan air yang ternyata lebih banyak pada saat sekarang ini, tapi pencemaran udara menurun. Jadi di satu sisi ada apa namanya, perbaikan, di satu sisi lainnya ada peningkatan, ya, peningkatan penggunaan air luar biasa. Jadi karena masker saja kita tidak terpikir bahwa ternyata masker itu adalah salah satu juga bisa menyebabkan penggunaan air menjadi meningkat karena kita mencuci, kemudian ada hand sanitizer dan desinfektan yang juga membutuhkan air. Dan yang sangat menarik sekali, saya lihat tadi bahwa ada rekomendasi implementasi penghijauan, bisa dikatakan skala kecil di perumahan, misalnya menarik begitu karena ada tumbuhan, kalau di sini disebut lidah mertua, Prof. Jadi mungkin karena tajamnya lidah mertua ini mudah hidup. Dia diletakkan di bawah cuci tangan, itu sangat menarik, jadi tidak kesana kemari airnya, jadi protokol kesehatannya sangat luar biasa begitu. Jadi bisa untuk sebagai penghijauan, juga apa namanya, tidak membuat air meluber kesana kemari, bisa dimanfaatkan. Baiklah, untuk tidak berpanjang lebar lagi, sekarang waktunya kami persilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya. Disilahkan untuk menghidupkan mikrofonnya, karena yang
tercatat di sini baru kami lihat ada yang pertama mungkin ya, karena sudah tercatat. Disilahkan kepada Bapak Alwi Smith ini dari Patimura Ambon. Jadi disilahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Hidupkan saja mic-nya. Terima kasih. Silakan. Halo, selamat Ya. sore. Sore. Mohon maaf, saya dari Universitas Patimura. Kepingin bertanya pertama buat Prof. Ibu Yetri. Nah, kebijakan atau aturan-aturan yang biasanya lewat permen, lewat aturan pemerintah yang sudah jelas-jelas terjadi, tetapi biasanya aplikasi di lapangan tidak terjadi seperti itu. Banyak sekali diabaikan karena berbagai kepentingan dan banyak pemodal yang merubah konsep ruang hijau menjadi kepentingan yang dirasakan instan, terutama berdirinya mall, rumah susun, dan lain-lain. Sehingga fungsi ekologis, fungsi estetika menjadi hilang. Nah, ini menjadi kelangkaan dalam air, kelangkaan air terutama pada musim panas, dan juga bisa terjadi banjir pada musim kemarau. Di samping itu yang tadi dikatakan Prof. Sarwoko dan Ibu Prof. Yerti, bahwa penyerapan karbon dioksida terutama dalam kaitan dengan transportasi darat berupa mobil dan motor dan lain-lain, serapan itu menjadi hilang. Akibatnya masyarakat dikorbankan, terutama ISPA. Nah, kalau model seperti begini, yang terjadi selalu masyarakat korban, masyarakat menjadi miskin, akibatnya sakit terus, keluar uang secara pribadi. Nah, apakah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat, atau kami dari perguruan tinggi akan membuat kajian-kajian tersendiri sehingga sadar fungsi lingkungan buat masa depan dan pembangunan berkelanjutan seperti apa? Itu buat Ibu Prof. Yerti. Mungkin saya bisa lanjut buat Prof. Sarwoko. Silakan. Oh ya, terima kasih. Nah, buat Prof. Sarwoko, ini menjadi menarik. Apa yang dikatakan Prof. itu menjadi ilmu buat kami semua. Dan saya berterima kasih, materi ini sangat bermanfaat bagi kami. Tetapi yang kenyataan di lapangan, Prof, mohon maaf, fungsi ekologis dan fungsi ekonomis kadang-kadang tidak beriring sejalan. Mereka lebih banyak mementingkan faktor ekonomis dibandingkan dengan faktor ekologis. Nah, yang terjadi ekonomi instan tanpa berpikir masa depan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, apa yang akan kita lakukan seperti ini? Kita akan menderita sepanjang hari kalau memang pemahaman mereka atau pemerintah atau Perda tidak melaksanakan fungsi ekologis seperti yang Prof sarankan. Mungkin dari saya sementara begitu. Terima kasih. Selamat sore. Langsung ya, Bu Rita, bagaimana? Baik Ibu, silakan mungkin langsung karena kita waktunya juga. Iya, oke. Sekali lagi terima kasih Bapak dari Ambon. Pak siapa tadi namanya? Alwi Smith. Iya, Pak Alwi Smith. Mungkin saya kenal kali ini ya kalau dari Ambon ini. Tapi kira-kira ini saya nggak melihat mukanya. Ya, sekali lagi terima kasih. Sangat bagus sekali apa yang memang sudah disampaikan oleh Pak Alwi dari Ambon itu terkait dengan saat sekarang ya kan, kebijakan-kebijakan walaupun memang muncul kebijakan tetapi di dalam